Kami itu isinya adalah orang-orang yang memang sudah berkecimpung puluhan tahun lah mungkin ya di dunia logistik. Jadi ketika ada orang atau satu perusahaan yang emang agak pengen bergeser atau misalnya nambah lah portofolio, ya kita bisa bantu lah gitu ya. Oke, siap. Termasuk Annual annual report report. dan roadmap itu, ya itu kalau mau bikin ini ya Pak ya, pengembangan ke depannya ya Ya, annual roadmapnya. report kan laporan tahunan. Kadang Laporan kan tahun. ada beberapa perusahaan yang meminta laporan tahunan yang proper, Pak, yang mungkin auditable, mungkin terlihat Mungkin berguna kalau perusahaan sudah IPO kali Pak ya. kira-kira begitu, Pak. Oke, Karena kan, oke. ya mohon maaf, Pak, mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang tadi lah ya, yang Ah, otodidak itu laporan tahunannya pun mungkin kurang proper, Pak, untuk dilihat gitu, kurang. ya jangan ditanya Pak. Betul, gitu. Nah, kita bisa bantulah untuk membuatkan lah kira-kira Oke, kalau bahasa yang mau sederhana. lebih terlihat lebih oke ini Ya, terlihat bisa lebih jadi. profesional lah Iya, seakan-akan oke. kalau punya laporan Ya tahunan. bukan cuma terlihat saja, berarti kan customer kan melihatnya lebih profesional. Betul, Karena betul. bisa jadi customer itu melihat perusahaan dari gengsi vendornya juga. Setuju, Pak. Rapi apa enggak, Tapi punya sistem apa enggak. Terus kalau betul. idea system idea search ini apa Pak? Agencies itu lebih ke sistem, Pak. Oh Jadi kita sistem. juga kalau misalnya perusahaan ingin pakai sistem misalnya warehouse management system. Hmm. Nah, Adiada ini sudah punya, Pak, warehouse management systemnya. Oke, sudah Jadi punya sendiri Pak ya? sudah punya Develop sendiri, sendiri. sudah develop sendiri, jadi bisa dipakai untuk klien-klien kita yang memang membutuhkan. Oke. Idea search itu lebih ke tadi, Pak, yang saya bilang mungkin saya butuh orang nih, saya butuh manajer accounting, kayaknya udah kelabakan nih saya ngurus akuntansi, keuangan, kita bisa semacam talent Sebenarnya yang scouting. biasanya itu yang dicari Pak, sales Pak. Ya, misalnya, saya Heeh. butuh sales nih. Sales dan salesnya yang benar Pak. Karena kalau kita rata-rata nyari di kayak offline job street dan karir.com dan sebagainya itu rata-rata kan kita posting bisa ada 1.000 ya masuk. Gimana cara ngeliatinnya itu? Repot kan, Pak, gitu. Iya. Nah, jadi beberapa kan sekarang trennya, kok saya repot nih kalau harus nyortir ribuan lamaran, udahlah saya serahin aja ke misalnya salah satunya ide ada, tolong cariin saya orang Eh, deh. bukan itu juga Pak. Rata-rata dari kita kan menganggap ini suatu investasi kan ya. Betul. Kalau investasi berarti harus ada return ya, harus ada hasilnya. Iya, Ya iya. kita nggak mau cuma nyari orang tuh yang coba-coba. Betul, betul, Ya, betul. dan yang kedua juga pasti kan ada manajemen fee dari idea ada juga Betul, kan. betul. Itu akan ditimbang apa yang dikeluarkan sama apa yang didapat. Betul, betul. Tapi kan kita juga mungkin bisa ada hal yang kita tawarkan, Pak. Mas Tia mungkin bisa dibukain. Oh iya siap. Oke Pak, Asrul silakan masuk Pak Asrul. Wah, Kita ngobrol-ngobrol mulai Pak kita Asrul. udah mulai nih, Pak. Oke, kita sudah mulai. Siap, siap, siap. Oke Pak, kalau begitu. Siap. Nggak apa-apa namanya kita sih yang ngobrol santai. Kebetulan Pak Asrul menyusul kita. Siap. Nanti Mas Tia tolong pesen kopi juga buat Pak Asrul ya. Karena Siap. judulnya bincang santai sambil ngopi, Pak. Iya. Wah, harus ada kopinya. Oh, Harus ada kopi ya Pak, nggak apa-apa. Jadi harus ada syaratnya Tadi kopi kita ya? baru ngomong masalah Idea search, Pak. idea search Pak. Oke. Karena dari kita rata-rata haus dengan bisnis, tapi kita butuh bantuan sales yang menghasilkan. Iya. Ditimbang dengan manajemen fee dari pihak Ediada ini sendiri, Pak. Iya. Banyak orang nyari sales, Pak. Di sini ngomong sama saya tuh nggak karu-karuan banyak ya, tapi rata-rata saya lepas tangan, saya nggak punya network seperti ini, emang nggak punya channel sebanyak itu, dan untuk memastikan bahwa teman saya itu yang saya referensikan bagus tuh bagaimana sih Pak ceritanya Pak orang yang seperti ini Pak? Wah, ini menarik. Langsung saya tembak Pak. Langsung saya tembak. Memang kita kalau berinvestasi di sales, marketing, itu memang nggak bisa short term. Mhm. Jadi langkah awal suksesnya itu sebenarnya konsep kita terhadap penggarapan penjualannya Mhm. dan strategi marketingnya. Oke. Baru kita cari orangnya. Gitu.
Karena kalau kita berharap terlalu berlebihan sama orang, itu konsepnya kita tidak siap, itu suksesnya juga susah. Oke. Gitu. Jadi memang konsepnya dulu, baru nanti dapat namanya. Konsep apa nih Pak? Konsep perusahaannya kah atau konsep bisnisnya? Konsep bisnisnya, beliau mau menggarap apa, gitu ya. Oke. Nah, nanti profilnya seperti apa, baru nanti kita bisa bikin job analisisnya. Oh, Nah, gitu. baru kita bisa menemukan Nah, orangnya. memang di seperti itu. NLC itu kan perusahaan, ya kita anggota ada sekitar 1.000 lebih lah, 1.600 Pak Teresa gitu. Macam-macam Pak. Macam-macam, benar. Ada yang perusahaan tracking only, Iya, ada yang perusahaan project only, iya, proyek laut atau alat berat dan sebagainya. iya. Ada juga yang ekspedisi retail. Kita hitungannya retail kalau pengiriman per kubik atau per kilo lewat udara. Benar. Terus ada juga pergudangan, Benar. ada ekspor impor, ada bisnis pendukung yang lain-lain itu. Nah, Benar. saya mikirnya juga pasti beda-beda itu kan Pak. Tapi intinya gini, bahwa yang kita harus note bahwa bisnis logistik itu bisnis paling tua di dunia ini. Ya sih, sekarang apa sih yang nggak dikirim Pak? Gitu. Ibaratnya Artinya customer kita sudah terbiasa. Artinya customer kita sudah dimasukin orang lain. yang Artinya, paling gampang itu bisnis itu di copy kan bisnis logistik. iya, gitu. Iya, Bapak istilahnya cuma, apalagi zaman sekarang ya, beda harga 10.000 aja kayaknya beda. Gitu. Jadi memang ketika kita mau membentuk tim, apakah tim operasional atau tim marketing atau tim sales, maka konsep di internal kita matangin dulu. Berarti sebenarnya nomor 16 ini Pak ya, Nomor 16 itu ya, training. Itu kelanjutannya Nah, setelah kelanjutannya. kita dapat orangnya kan Pak. jadi yang kenapa kita, kalau kami dapat idea search ini, maka kami akan interview untuk tim internal dulu. Manajemennya dia mau seperti apa, sehingga nanti kita menentukan job analisisnya benar. Kadang yang terjadi adalah oke, Bapak carikan tapi ternyata itu nggak sesuai dengan value perusahaan. Benar, seperti itu. Jadi Jadinya malah bentrok sendiri, mungkin sama-sama bagus, perusahaan yang bagus, kinerjanya oke, tapi punya value berbeda dengan sales yang baru masuk. Bisa jadi customer dibawa value-nya beda, yang satu perusahaannya serba rigid, punya prosedur, atau malah kebalikannya sangat ngoboy sekali gitu. Benar. Customer-nya dideketinya multinasional company gitu, di mana semuanya harus tertulis, semuanya harus melalui email pemberitahuan dan tidak cuma dengan WhatsApp. Itu Pak. Jadi memang itu hal yang menarik sih, makanya kalau hanya sekedar mencari gitu ya, itu akan susah dapat yang oke. Bapak Ibu yang punya pertanyaan, Mas Tio ada yang punya pertanyaan nggak? Saya nggak lihat nih soalnya. Tulisnya Mas Tio. Silakan Bapak Ibu yang mau nanya, mungkin kita berikan kesempatan saja ya Pak ya. Silakan. Ya, kita lanjut lagi Pak, izin Pak. Ya. Ya, kalau lanjut ide brand ya Pak, ini kita juga punya produk gimana caranya mengembangkan brand dari si customer. Karena kan sekarang tuh Pak, brand itu menjadi sangat penting kan Pak. Pak Asrul silakan Pak. Namanya juga sedikit kopi sudah siapa? Ya, dia brand Pak. Brand. Jadi mulai dari misalnya desain webnya, mulai dari mungkin dari paling sederhana logonya mungkin ya Pak. Logonya, webnya, sosial medianya, pengelolaannya. Iya, sekarang zaman sosial media. Sosial media Pak. Jadi semuanya emang serba. Nah, kalau ngomong sosial media, berarti kan kita butuh logo, kita butuh company profile online, kita butuh profile atau iklan-iklan di Instagram, TikTok, dan sebagainya, Facebook itu. Konten Pak. Konten, memang. Sebenarnya sekarang ya zamannya ya, brand itu penting itu ya kita harus bangun sebagai value. Ya. Kalau enggak nanti apa ya, nggak ada yang suatu yang jadi jati diri. Memang itu istilahnya kan memang apa ya, kita kan dilihat dari ini sekarang Pak ya. Kita ditandai dengan nama kita ya. Ya, jejak digital Pak, bahasanya sekarang kan Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. ISO, tadi sudah kan ISO banyak sekali Pak ya ternyata ya Pak ya.
Ini yang berkaitan dengan dunia logistik sih. Ada beberapa yang lain, tapi ini yang mungkin yang paling. Kira-kira ISO itu penting nggak sih Pak kalau saya tanya? Sebenarnya kalau kita mau naik level, Hmm. itu jadi penting. Tapi kalau kita main di level bawah, itu kepentingannya jadi internal saja. Bagaimana supaya, jadi dalam logistik itu kan ada satu yang paling penting itu adalah revenue, Hmm. yang keduanya adalah operasionalnya seperti apa. Nah, di sini pentingnya ISO tadi. Oke. Di operasional kita harus punya standar-standar pelaksanaan supaya efektif. Oke, ISO kan satu hal Pak. Ya. Yang lebih penting lagi bagaimana cara perusahaan itu bekerja, berjalan. Ada perusahaan yang mungkin begitu diterapin ISO kaget Pak. Dia ISO 9001 sistem manajemen mutu itu mungkin yang paling penting kayak gitu ya Pak. Dimana selain ada standar ISO yang bisa ditunjukkan bahwa perusahaan saya sudah ISO, cara kerjanya harus sesuai berarti Kak. Harus diajarin dulu berarti Pak ya. Ya, yang menarik ini, kalau kita punya ISO ini, maka kita tidak tergantung dengan orang. Ah itu Pak. Nah, Jadi kita kita kan nggak tergantung. kawan bajak-bajakan ya Pak ya. Iya, Bajakan sales. Jadi kalau kita udah punya standar dan itu standar sesuai, kenapa kita pakai ISO? Nah, Karena itu adalah standar efektivitasnya. iya. Jadi kita pakai standar itu, siapapun orang ini, kita nggak akan tergantung orang dalam manajemen. Jadi singkat kata dengan sistem manajemen mutu yang baik, cara kerja yang baik, orang tuh bekerja berdasarkan job desk-nya. Yes. Dan job desk-nya sudah cukup untuk kebutuhan customer yang serve-nya, dilayaninya itu. Iya. Yang tadi saya sampaikan Pak, kalau pakai ISO, siapapun yang ngerjain, outputnya sama. Oke. Gitu. Nah, lanjut Pak, kita ngopi dulu. Seru dulu. Namanya juga Sangkit Kopi, kita kolaborasi organisasi. Kembali saya undang siapa yang mau ngisi podcast dapat kopi gratis. Oke Pak, lanjut Pak. Karena tadi Bapak sempat bilang anggota NLC ini ada lah mungkin beberapa yang direkturnya beliau, operationnya beliau, Ada Pak, banyak Pak. Rata-rata begitu. keuangannya beliau, HRD-nya gitu. Iya. Artinya ketika beliau nggak ada, Finance biasa istri Pak. bisa Cuma jadi hasil finance itu Pak yang di istri Pak. ketika ini berubah orang, Pak, hasil akhirnya kan jadi Jangan sampai dia lagi ada masalah sama istrinya nggak boleh pulang. Tagihan nggak tertagih itu Pak. Finance nggak dibayar vendor itu Pak. Nah, ISO menjadi penting Pak ketika siapapun orangnya ya hasilnya akan sama. Yang seperti ini bagusnya perusahaan yang seperti apa Pak? Misalnya apakah perusahaan yang duduknya 100.000 unit atau bagaimana? Mendefine bahwa ada orang yang butuh sistem ISO ini seperti apa Pak? Kalau kita sih menyarankan teman-teman yang punya visi ke depan. Jadi setiap dia bikin perusahaan dan dia punya visi, bukan sekedar dagang. Ya. Maka ISO ini nggak sia-sia. Nah, saya tahu Pak Asrul ini perusahaannya banyak. Semuanya pakai ISO Pak berarti Pak? Iya, kita pakai ISO semua dan berjalan seperti ini semua. Oke, Pak Asrul ini pemirsa perusahaannya banyak dan mungkin dengan perusahaan banyak, kalau orang biasa akan stres gitu lah. Tapi saya lihat Pak Asrul happy aja, berarti mungkin berhasil mungkin. Saya nggak bisa menduga, tapi kelihatannya happy aja. Kita membuat idea ini untuk membantu teman-teman logistik. Artinya kita juga sebagai praktisinya sudah melaksanakannya. Satu misalnya tadi tentang insert mencari tenaga marketing gitu. Itu betul-betul kita terapkan dan ternyata berhasil. Saya punya dua perusahaan logistik. Yang satu marketingnya 35 orang, yang satunya 52 orang. Wow. Satunya 35, satunya 52 orang. Satunya 52. Bapak Ibu punya marketing berapa, Pak? Ya, kan sekarang gini aja. Itu tergantung visi kita. Jangan percaya orang yang menawarkan sesuatu kalau dia belum kerjain ya Bapak Ibu. Nah ini udah kerjain Pak. Jadi mungkin nanti ada yang bisa mampir dia. Seperti ini gitu. Kalau saya sih penasaran jujur, gimana memanage 52 orang sales, gimana memanage 35 sales. Saya kerja di perusahaan Eropa zaman dulu Pak, nggak pernah sampai segitu banyak sales ya Pak. Nah saya kasih lagi bahwa dari yang 35 sama 52 itu 70% fresh graduate. Karena yang
kita kepikiran sekarang ini adalah gue mau nyari sales yang ada pengalaman, bisa kerja, yang udah jadi. nggak ngerusak, nggak cuma mungkin menang di omongan doang, ternyata member di belakang ya. Jadi 70% itu fresh graduate, 30% yang tidak graduate itu yang senior-senior. Nah, saya penasaran nih. Sungguh saya penasaran. Bener, belum bisa. Mas Tio, ada pertanyaan nggak Mas Tio? Belum ada, nggak apa-apa ya. Mungkin kita ini aja ya, sambil ngobrol aja katanya. Oke, ISO. Selanjutnya kita lanjut aja Pak materinya. Halo logistik. Nah, Nah, ini kita proses belajar nih. Tapi Sama kan- suhunya nih. nanti kita tetap bisa Pak. Iya. Hal logistik itu sesuatu yang penting Nah, ya. tapi memang lagi in ya sampai 5 tahun ke depan hal logistik ini gitu. Karena kita kan dari negara-negara Asia, Indonesia itu kan paling banyak muslimnya. Memang. Tapi standar halalnya yang diakuin itu rendah. Kedepannya gimana sih prospek masalah halal logistik? Orang pasti akan bertanya ke sama saya gitu loh. Harus nggak saya membuat halal logistik sertifikasi dan sebagainya? Untungnya apa gitu loh? Jadi logistik itu kan satu rantai dalam bisnis, Oke. semua lini bisnis. Benar. Ya, ya. Nah, Kalau yang hulunya Heeh. itu sudah halal, Oke. hilirnya sudah halal, Heeh. kita mau tidak mau akan Ya dicari yang logistiknya ngirim barang ya pada dari hulu ke hilir gitu ya. pasti kita dicari yang halal. Jadi kita ini adalah area kompetisi kita, kompetitivitas kita, daya saing kita itu. Oke. Jadi kita itu terhimpit dalam suatu kondisi mau tidak mau kita harus memiliki sertifikasi halal dan menjalankan itu. Kalau enggak, maka ada beberapa segmen bisnis kita nggak bisa ikut. Misal, nanti farmasi ada produk-produk halalnya, alat kesehatan ada produk-produk halalnya, food udah pasti seperti itu. Ya rata-rata kalau kita kan nggak kesulitan menemukan produk halal Pak, mudah. Iya. Kita ke minimarket, kita Iya. ke pasar pun rata-rata sudah halal semua, kecuali mungkin daerah tertentu ya. Iya. Tapi memang ya itu sih kalau misalnya truknya sudah logistik halal atau belum. Nah itu memang tantangan ya, tapi kita kan harus jawab dari sekarang. Ya kan, nggak mungkin nanti ketika dia datang, kita nggak bisa lakukan di Indonesia, sementara teman-teman yang investor dari luar itu yang melakukan itu. Jadi kita tetap Oke. jadi apa ya, jadi konsumen aja di negara sendiri gitu. Nah itu yang paling kita takutkan sih ya. Jangan sampai kita hanya jadi penonton Iya, saja. iya. Orang lain sudah jauh lebih siap, lebih tinggi, kita masih di sini nih. Jadi ada beberapa pemain yang udah siap sih. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu udah siap, dan akhirnya orang luar masuk ke Indonesia sampai akhirnya dia warehouse-nya pengen halal, ininya halal, dan mereka jadi pilihan. Oh, tapi mereka juga membutuhkan vehicle delivery yang halal. Ya. Nah, untuk Indonesia Prospek itu ya, karena mereka nggak cukup punya 1, 2, 3 vendor. Nah, jadi kita harus punya sertifikasi dan standarisasi halal. Siap. Bapak Ibu logistik halal, ayo silakan. Bisa kontak Pak Asrul juga ya. Siap. Lanjut Pak ya. Oke, pendirian perusahaan. Nah, pendirian perusahaan mungkin, mohon maaf, standar sih Pak ya. Apa pentingnya sih biar kita punya semua ini, mungkin dijelaskan ke jadi memang teman-teman. ada teman-teman yang kadang-kadang bahwa perizinan itu kan harus lengkap. Apakah kita mau main di rakit atau kargo, mau main di kurir, apapun itu perizinannya harus lengkap. Nomor 1 ini Agar kita mudah bersaing. Mungkin saat ini itu nggak menjadi prioritas utama ya, karena adanya pasar-pasar yang tidak menanyakan hal itu. Nggak, sekarang saya agak paling basic sih. Apa atau bagaimana kalau ada perusahaan masih CV dengan PT itu bagaimana Pak? Ada perbedaan nggak sih? Ada beberapa perusahaan tidak menerima CV. Mereka maunya standarnya PT. Standarnya PT. Iya, itu beberapa perusahaan multinasional company itu tidak menerima CV. Itu maunya PT. Beberapa perusahaan farmasi itu tidak menerima CV karena mereka sendiri sudah tidak bisa mendirikan KBLI itu dengan CV. Ada pembatasnya Pak ya? Iya. Ada pembedanya. Jadi misalnya perusahaan medical devices, farmasi,
Kalau kosmetik masih bisa. Oke, Bapak Ibu percayalah sama Pak Asrum karena memang punya perusahaan distribusi atas ya Pak ya. Itu pengalamannya. Nah, jadi nggak bisa. Jadi mereka pun mencari partner, nggak bisa itu. Ada yang bisa nerima, ada, berarti dia belum masuk standar itu. Oke. Jadi mereka belum masih perusahaan masih berkembang, masih diterima. Berarti memang kita harus punya PT, pendirian perusahaan Iya. yang benar Pak ya. Kalau PT sudah bisa masuk kemana saja. Kalau CP akan terbatas. Nah saya tahu nih teman saya nih punya CV tapi duitnya jauh lebih banyak daripada orang yang punya PT. Ya. Bukan berarti di kita itu berjalan dengan sempurna pembatasan itu, enggak sih. Ya. Memang dia sehari-hari mungkin nggak perlu PT mungkin ya karena dia bisnisnya personal Iya. mungkin Seperti itu. dan tidak memungut pajak. Tapi kan sebenarnya gini Pak, semua produk yang kita tawarkan ini kayak Pak Aslo bilang yang buat perusahaan yang mungkin punya visi ke depannya, Oke. punya komitmen. Karena kalau ngomong gitu Pak, buat apa sih punya ISO? Perusahaan gua nggak punya ISO Nah, juga jalan Itu kan? kembali ke tadi dari awal Pak Fani sudah bilang perusahaan yang mau naik kelas. Naik kelas Pak. Kalau Bapak Ibu nggak mau naik kelas ya nggak apa-apa, so fine saja. Tapi anggaplah ini sebagai wawasan gitulah ya, sebagai bahwa oke nggak harus sekarang mungkin tapi nanti atau mungkin ya senang mengetahui atau good to know lah istilahnya kan Pak ya. Jadi betul-betul yang punya visi bahwa perusahaan ini pengen saya kembangkan dengan baik, dengan performance yang baik, dengan semua perizinan, reward system yang ada di internal juga terstandar dengan baik, sehingga nanti suatu saat jika ada investor pun itu investor melihatnya menjadi nilai tambah hal-hal yang baik yang Oke, bagus. siap. Oke, Bapak Ibu kalau mau yang ada pertanyaan silakan ditulis di kolom Zoom-nya nanti dibacain sama Mas Tio ya. Tapi waktu kita masih ada 15 menit lagi Pak. Oke, lanjut Pak. Annual report roadmap. Oke, ini berarti perusahaan besar. Perusahaan, ya, perusahaan besar yang menengah ke atas. Menengah ke atas. Mereka perlu annual report supaya membaca kondisi perusahaannya dari tahun-tahun sebelumnya itu terbaca dengan baik. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, dan kenapa berhasil dan kenapa belum berhasil. Apakah Bapak menerima jasa perbaikan perusahaan? Simpel saya tanya. Jadi memang kita dalam konteksnya, Karena Bapak kan membaca ini kan, membaca report, membaca Iya. kinerja berapa tahun ke depan, pasti kan akan ketemu sesuatu kan, Iya. temuan lah ya. Betul. Apakah ini mau dijadikan manajemen sebagai perbaikan atau didiamkan mungkin saja kan Pak? Betul. Jadi memang kita annual report ini satu tools, roadmap satu tools. Ya, Karena satu annual lihat report di ini belakang, satu lihat di depan. iya, satu lihat ke depan. Nanti kalau nanti mau menggunakan kami sebagai tenaga pendampingan untuk meningkatkan performa itu bisa dengan manajemen by Ideada. Itu bisa. Kita bisa kontrak 6 bulan sampai setahun. Jadi bisnis plan kita buat, kita kawal yang sudah kita diskusikan supaya itu berhasil. Dan itu menjadi habit di internal supaya nanti perusahaannya autopilot. Atau kata-kata yang paling seneng itu Pak Fandi ya. Kan gini, kita menemukan gini, kadang-kadang kita harus tanya gitu. Ada satu orang, ya, perusahaannya nggak terlalu besar, tapi dia kekurangan waktu. Dan ada satu orang, kita bingung, dia direktur di 40 perusahaannya, dan dia main golf. Ya, iya bisa jadi. Tapi teman saya direktur di 5 perusahaan misalnya, tapi dia susah saya temuin. Dia sebelum jadi direktur itu saya tahu kan ini masih karyawan juga, tapi sudah level direktur. Sering jalan-jalan sama saya begitu ini. Nah, itu kan ada hal yang harus dia perbaiki supaya autopilot itu bukan berarti semuanya tanpa kita, enggak sih, gitu ya. Tapi autopilot itu semuanya kita bisa lihat secara real time dan kita bisa putuskan. Oke, saya tanya, Pak Asrul ada berapa perusahaan berarti sekarang Pak yang di manage Pak? Saya 5. Oke, 5. Dan masih bisa podcast. Dan ya suka bantu teman-teman ya kan, kadang-kadang kayak seperti nanti di Ideada, saya ada di Inspire juga. Itu kita megang beberapa perusahaan juga. Jadi selain perusahaan kita sendiri, kita juga mendampingi perusahaan orang lain. Oke. Nah, seperti orang lain. Nah, itu memang jadi apa ya? Jadi tantangan tersendiri. Jadi business coach istilahnya. Business coach jadinya. Seperti itu. Nah, yang penting nih business coach ini karena rata-rata kan kita
belajar dari pengalaman, tapi mungkin belum tentu belajar dari best practice-nya, Pak. Iya. Mungkin kita bisa pelajari. Oke, selanjutnya training program. Nah, training ini seperti apa nih, Pak? Kita ada 3 ya, ada basic training, ada enrichment, dan ada director course. Jadi kalau basic untuk teman-teman yang di bawah ya, staff sampai supervisor. Kalau enrichment, supervisor sampai middle manager. Kalau director untuk teman-teman director. Memang semuanya harus melalui training. Kalau enggak nanti nggak ada pengkayaan, nggak ada ya, pencerahan. Gini, Pak, ini Bapak kan kelihatannya kalau kayak dilihat seperti ini, saya kayak disodori menu di restoran kan. Iya. Apakah yang satu saya hari ini mau makan ayam goreng, nasi goreng, mau pakai sop iga? Gimana saya tahu saya mau milih apa? Nah, sebetulnya ini ada daftar menunya, Nah, gitu ya. nah. Daftarnya itu. Tapi kalau yang kami lakukan, kita akan training need analysis dulu. Jadi kita datang ke manajemen, kita lihat sebenarnya training yang dibutuhkan apa. Misal, kami pengen training leadership. Kayak gitu. Ternyata setelah kita interview beberapa, nggak perlu. Ternyata yang perlu itu komunikasi. Jadi kita betul-betul Oke. bukan berarti tinggal pilih modulnya, tapi kita ada training. Ini masalah komunikasi penting, Bapak Ibu, karena komunikasi ini bisa jadi dalam dunia sekarang orang lagi pusing atau lagi ngerjain sesuatu, mau ngomongnya A jadinya B. Nah, yang menerima orang yang diajak ngomong itu nerimanya C. Berantem lah jadinya. Minta dikirim Wingbox, datangnya Fussel. Mintanya open bar, dikirimnya lost bar. Nah, itu tapi juga apa ya, menimbulkan bahwa ya komunikasi dan ini cara kerja yang baik memang ya kalau Bapak Ibu tadi dibilang hanya perusahaan sendiri dan tidak apa ya, tidak perlu merasa perlu naik kelas ya nggak masalah. Tapi ini kalau saya menganggap hari ini kita ketemu dengan beberapa cara untuk menjadi lebih maju gitu loh. Bukan berarti yang Bapak Ibu kerjakan selama ini salah, tapi anggaplah ini sebagai suatu wawasan baru ya Pak Asrul dan Pak Fani ya. Dan memang istilahnya kalau kita mau berkembang, mari kita melihat sesuatu yang lebih baru. Siapa tahu sekarang nggak tertarik, gitu. Nggak apa-apa, dipikirin aja dulu kali Pak ya. Nanti ke depannya mungkin bisa lebih oke, ya jangan sampai ada, ya saya paling nggak seneng kalau ngomong kepentok dulu baru butuh gitu. Kita kan sering melihat gini, teman kita buka usaha 3 tahun yang lalu dan hari ini sudah nggak ada. Ada sih Pak, saya tahu ada beberapa orang yang seperti itu. Mungkin salah manajemen dari yang tadinya asetnya banyak. Ya kita sebut salah manajemen lah ya, mismanagement. Akhirnya tertumpuk hutangnya, dia sekarang terpaksa harus nyari pekerjaan lagi. Ada yang tertumpuk masalah, dapat investor, tahun depan masalah lagi. Oke, Pak, ini agak ada kata-kata satu kata yang agak menarik Mas. Investor, pasti bisa nyari investor juga Pak ya? Memungkinkan. Bapak Ibu, memungkinkan. Saya tahu ada beberapa anggota NLC itu yang haus berkembang, haus untuk bertumbuh. Duitnya kagak ada. Sebetulnya saat ini mencari investor melalui crowdfunding atau investor langsung itu relatif sangat mudah, tapi kita harus menata perusahaan kita dengan baik, seprofesional mungkin. Ya istilahnya gini, Bapak Ibu mengundang orang lain, kalau begitu masuk ke rumahnya berantakan, ya orang pergi lagi gitu. Iya. Atau enggak lihat dari luar aja, wah rumahnya genteng aja udah bocor nih, nggak ada gentengnya nih. Atau catnya kok begini sih gitu istilahnya. Dan asumsi orang kan gitu, selalu begini, orang yang mencari investor itu pasti kesulitan. Iya memang sulit Pak. Nah gitu. Tapi padahal mencari investor terbaik itu ketika perusahaan bagus terusnya. Saya tahu beberapa anggota NLC perusahaannya bagus-bagus terus, tapi biasanya kita bagus-bagus nggak cari investor gitu. Iya, tapi kan istilahnya mari berkembang terus lah ya. Mari bertumbuh terus ya, dan salah satu caranya perbaiki diri, mungkin undang investor, dapat bisnis yang lebih bagus lagi.
jadi perusahaan baru. Pengen nggak sih Bapak Ibu autopilot nanti udah perusahaan kedua, ketiga, keempat, Bapak Ibu masih tetap bisa main golf, jalan-jalan, atau isi podcast kayak gini. Iya. Dan satu hal menarik seperti ini kalau kita menjalankan secara benar perusahaan kita, bahwa kita menyadari 2 tahun lagi kita perlu investor, dan itu kita lakukan sekarang. Oke, Perusahaan kita lagi bagus-bagusnya, oke. dan orang selalu dia tidak menyadari itu. 2 tahun lagi dia sulit baru cari investor, maka nilai perusahaan kita rendah, Udah rendah, ketelatan. udah telat gitu. Jadi betul-betul Oke, menutupi kesusahan gitu. Padahal itu kita bisa mitigasi oke. dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan kita melihat track record perusahaannya, kondisi pasarnya, customernya, kan itu kita lihat tuh perkembangan customernya. Siap. Nah jadi berarti kita bisa meramal setahun setengah lagi. Kalau kita nggak tanggil akan sulit. Oke, Nah ini kita lagi bagus-bagusnya. oke. Nah, biasanya itu godaan yang paling ini. Iya, godaan begitu ngelihat rekening bank lagi banyak. Lagi banyak. Apa gua ngambil truk lagi? Apakah gua beli ruko lagi? Iya. Apakah saya ternyata kejebak? Apalagi dari keuangannya istri kan. Nah, itu mengambil keputusannya susah itu, karena ketika nilai perusahaan kita itu secara brand, secara bagus, disitulah kita memperhitungkan 2 tahun lagi khususnya seperti Rata-rata personal branding, Pak. Orangnya itu udah terkenal. Ya. Karena orang masuk NLC kan ingin mempopulerkan diri, dan kami memang membuka peluang untuk itu teman-teman mempromosikan gitu loh. Pasti yang muncul namanya juga WhatsApp, orang itu dia lagi promosikan lama-lama terkenal. Saya tahu sendiri seperti itu, Pak. Tapi nggak pengen lebih naik kelas lagi nih Bapak Ibu ya kan ya. Ya, Gitu ya Pak Fani, betul. Pak Asrul ya. kan kalau kita Hah? personal branding itu pertama start oke sih, nego kita sih oke, ya kan? Saya suka mengatakan seperti ini. Pada waktu singkat, setahun misalnya gitu, kita membuat suatu perusahaan, itu kita akan bekerja untuk perusahaan kita, untuk anak buah. Kalau kita manage bagus, step keduanya, maka perusahaan itu dan anak buah itu yang akan bekerja untuk kita. Nah pengen tuh. Saya tanya lagi tuh. Dan Oke. kita suka bilang ini, waduh, mereka yang masih gaji kita, penghasilan kita, bukan kita lagi. Ya sebenarnya sih kita nggak akan bisa bekerja kalau supir kita nggak jalan. Betul. Kita nggak bisa, supir kita nggak akan bisa jalan kalau mobilnya nggak ada bensinnya atau olinya belum diganti atau bannya pecah. Terus begitu mau jalan, surat jalannya belum dibuatin atau nggak ada orang yang nagih. Dan Simple. Yang nyari sales udah tim sales. Dan kita lihat dari komposisi sales yang ada, ternyata customer saya cuma 2 ya, yang 90 customer teman-temannya. Iya. Nah ya itu mungkin Artinya apa? Masalah udah berpindah ke mereka loh. ya. Semua customer nggak dari kita. Iya. Kita udah hidup tenang loh. Udah hidup tenang sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih, Bapak Ibu punya Dan satu hasil dari mereka lebih besar. Kita nikmatin ya? Iya lebih besar. Oke. Tapi tadi yang saya istilahnya, lu jangan percaya kalau orang ini belum ngelakuin. Tapi saya percaya istilahnya kalau benar Pak Asrul punya hampir 90 sales ya Pak ya. Itu penting. Tapi terlepas dari itu, apakah perusahaan Bapak Ibu layak untuk mencari sales sebanyak itu? Apakah sistemnya sudah siap, pembukuannya sudah siap, punya sistem ISO yang bisa membuat autopilot atau mungkin safety standar keamanan dan sebagainya? Itu perlu pendalaman lebih lagi. Dan ya kita berterima kasih, ini sudah akhir penghujung acara kita Pak Fani dan Pak Asrul. Terima kasih. Makanya podcast hari ini kita sebut manajemen logistik, karena perusahaan logistik, karena memang ya teman-teman kita mungkin manage by ourselves. Pasti. Tapi apakah dengan punya manajemen, punya tim, berarti punya standar kerja, bisa dimonitor, dan itu bisa menjadikan uang perusahaan berputar dengan baik? Silahkan hubungi Coach Asrul dan Coach Fani gitu ya. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Tio.
Makasih banyak Pak Rizky. Sama-sama atas kehadirannya. Jangan kapok. Nanti kita tetap Terima kasih ngobrol-ngobrol banyak. lagi. Semoga Oke. Idea bisa hadir menjadi teman semua perusahaan logistik di Indonesia. Oke. Kami betul-betul memberi suatu semangat kepada teman-teman logistik Oh, supaya bisa naik level. pasti. Kita membangun Amin. dengan by management gitu ya, Amin. biar kita bisa membuka peluang yang lebih baik dan memang standar-standar yang diinginkan di bisnis ini kita bisa penuhi. Oke, terima kasih. Itu sesuatu yang sangat positif sekali bagi kita. Iya. Terima kasih Pak Fani, terima kasih Pak Asrul. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio, matiin. Waalaikumsalam.